Seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan? Salam saudaraku, di video kali ini kita akan memberikan tanggapan terkait ucapannya Nora Aritonang dalam live-nya baru-baru ini bersama dengan Zuma dan komplotannya. Oke, baik, sekarang kita akan kembali ke topik ya. Mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan? Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah, saya bilang. Ini sempat kami obrolkan tadi, Bang, di belakang tadi kan. Bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa dibilang Polda itu? Kalian bawalah pergi nih orangnya. Tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu, Bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu, Bang. Orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan? Itu kalau sempat nanti Aki Zuma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Dia bilang, ini penyidik bagaimana ini? Kalian tidak bekerja dengan baik ini. Kenapa orang kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini, katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Lanjut, Bang. Ya, saya kira gitu, Dinda Faruk. Saya merangkum beberapa perkataan Nora Aritonang di dalam video ini. Yang pertama, Nora Aritonang mengatakan bahaya kalau seandainya si Zuma ini dipanggil oleh polisi. Nanti orang-orang penting semua yang datang lihat si Zuma. Sampai Poldanya nanti kaget sendiri, katanya seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua, Nora Aritonang juga bilang, bahaya nanti kalau sempat si Zuma ini dipanggil polisi ya. Dan si Nora ini seolah-olah dia menganalogikan atau memposisikan dirinya sebagai Kapolda. Dia bilang, kalian bawalah si Zuma ini ya. Bawa dia pergi, dia nggak cocok dalam kasus ini, katanya seperti itu. Lalu yang ketiga, si Nora Aritonang juga mengatakan kalau sempat nanti si Zuma ini masuk gitu ya, Nora Aritonang yakin Poldanya terduduk diam itu. Waduh, bahaya ini teman-teman ya, dari pernyataan si Nora Aritonang ini yang dia terlalu melebih-lebihkan si Zuma, terlihat jelas bagaimana dia merendahkan Kapolda Sumut, teman-teman. Bahkan secara nggak langsung, dia juga merendahkan kapasitas kepolisian di negara ini, teman-teman. Ya, karena dari setiap kalimat yang dilontarkan Nora Aritonang tadi, ya, ketika dia menjilat si Zuma, itu artinya kalau sempat Zuma diciduk dan kemudian diproses secara hukum, lewat Polda Sumut juga, itu nanti akan datang orang-orang penting yang siap untuk membela Zuma, menurut si Aritonang ini ya. Sombong sekali ya mereka-mereka ini, teman-teman. Apalagi status mereka ini kan sudah terlapor ya, tapi masih sempat-sempatnya mereka ini merendahkan Polda Sumut. Nih bahaya ini ya. Ya, saya harap Polda Sumut melihat dan mendengar video Nora Aritonang ini ya, dan segera proses laporan yang kabarnya sudah diajukan oleh Dosma si Jabat ya. Bahkan Polda Sumut juga harus meminta pertanggungjawaban nih ya, dari Nora Aritonang yang sudah mengkerdilkan intuisi kepolisian, khususnya Polda Sumut yang seolah-olah bisa diintervensi oleh orang-orang penting yang siap membela Zuma. Waduh, ini harapan saya ya buat Polda Sumut, tolong ini diperhatikan kalimat-kalimat para penghujat ini yang juga sudah merendahkan intuisi kepolisian, khususnya Polda Sumut ya. Nggak perlu takut dengan perkataan Nora Aritonang yang membesar-besarkan Zuma ya. Karena Laidos masih jabat sendiri yang sudah bolak-balik ke Makassar, menurutnya di Makassar sana pun banyak tokoh-tokoh masyarakat Makassar yang nggak kenal dengan si Zuma ini. Dan itu disampaikan langsung di dalam konten TikTok-nya waktu si Dosma si Jabat kunjungan kerja di Makassar. Trims klien-klienku di Makassar, dan benar loh, semua nggak ada yang tahu siapa itu si Zumba, padahal ini kota kelahiran dia. Terus dia merasa ahli surga di medsos-medsos, berarti yang mau jadi pengikutnya layak dipertanyakan. Sampai keluarga kerjaan salah satu kabupaten di Makassar pun ku ajak silaturahmi sekalian ngurus warisan mereka. Iseng tuh nanya, kenal Zumba nggak? Malah dijawab, apa itu? No, aku berani samperin wilayahmu sendirian lagi, datang nggak pakai keroyokan loh. Malah aku buka lagi cabang Makassar, lihat persis di depan kantor Kajati Sulsel.
Tanya di gedung itu, mereka kenal namaku. Fakta loh, aku yang mereka kenal. Nah, si Laidosma si jabat ini sibuk keluar masuk Makassar sendirian dan dikenal oleh orang-orang Makassar. Tapi kenapa si Juma ini, dia nggak berani datang ke Sumatera, ke Medan ya, untuk mengurus si adiknya itu, Ratu Entok itu ya, yang katanya siap pasang badan, siap dibela, tapi sekarang terlantar di penjara, teman-teman. Dan juga untuk mengurus setiap laporan yang sudah diajukan Laidos masih jabat ke Polda Sumut ya, terkait dengan para penghujat ini. Ada si Zuma, Nora, lalu juga si Uniriva ya. Jadi intinya kalau memang si Nora Aritonang ini betul perkataannya bahwa Zuma ini banyak dikenal oleh orang-orang penting, ya harusnya jangan takut gitu ya, jangan bersembunyi para penghujat ini. Ya hadapi saja setiap laporan yang ada, yang sudah diajukan secara kooperatif, kan selesai. Jadi teman-teman, mari kita bantu viralkan video ini, konten ini ya, mengenai pernyataan Aritonang yang sudah jelas-jelas merendahkan Polda Sumut ya teman-teman, supaya Polda Sumut ini setidaknya mereka bisa mendengar ucapan para penghujat ini dan mereka pun bisa diproses untuk dimintai pertanggungjawaban. Apalagi sebagaimana kita tahu ya, Kapolda Sumut yang menjabat saat ini setahu saya itu beragama Kristen loh ya. Jangan sampai karena beragama Kristen, makanya si Nora Aritonang ini merendahkan seperti itu ya. Harusnya kalau Ratu Entok saja bisa diciduk ya karena ucapannya ada yang live di TikTok bersama para penghujat-penghujat ini, mereka ini pun sudah selayaknya juga untuk segera diciduk dan diamankan. Karena mau sampai kapan mereka dibiarkan bebas menghujat dan bahkan merendahkan intuisi kepolisian seperti ini, teman-teman ya. Kalau dibiarkan, mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya efek jerah, dan ini akan terus terjadi secara berulang-ulang, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Salam kritis. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana ketika seorang pengacara yaitu Dosma si jabat melaporkan yaitu si Juma dan katanya akan dijemput oleh Polda. Dan di situ kita melihat bahwa seorang Nora Aritonang sepertinya mencilat yaitu Bang Juma, membela-bela di hadapan saudara-saudara seimannya, yang mengatakan juga ya bahwa ketika Juma nanti akan dijemput oleh Polda, maka Poldanya akan heran dan terkaget-kaget karena melihat orang-orang penting yang bersama dengan Juma sehingga akan membebaskan Juma begitu saja, kira-kira seperti itu. Dan sesuai dengan yang sudah kita dengar tadi yang disampaikan oleh Bang Reset Channel bahwa Poldanya adalah seorang Kristen, tidak mungkin melakukan hal yang begitu saja tanpa memproses Juma. Nah, seolah-olah seorang Nora Aritonang menganggap bahwa pihak kepolisian itu adalah murahan atau berlaku tidak adil. Itu yang disangkanya, dipikirnya semuanya seperti itu. Nah, mau saya katakan kepada seorang Nora Aritonang, jangan menambah-nambah masalah ya, karena bagaimanapun juga ya seharusnya pihak kepolisian memproses Juma, memproses juga Nora Aritonang yang benar-benar terbukti melakukan penistaan agama, yaitu agama kekristenan. Bagaimana seorang Nora Aritonang menghina Nona Yesus Kristus dan seorang Juma juga melakukan hal yang sama secara terang-terangan ya. Jangankan Juma dan Nora Aritonang, saudaranya sendiri pun kalau beliau sebagai kepolisian harus berlaku adil, apalagi seorang Juma. Walaupun mungkin seorang Juma ini bisa dikatakan terkenal, banyak mungkin kawan-kawannya yang begitu dikenal, kawan-kawannya mungkin yang berpangkat dan lain-lain sebagainya, keadilan tetap harus ditegakkan. Keadilan bukan hanya bagi satu pihak atau satu kelompok saja, tetapi keadilan adalah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya yakin Polda, yaitu orang Kristen yang dikatakan oleh Bang Risen Channel tadi, pasti mengerti akan hal itu dan melakukan keadilan. Jadi siap-siap seorang Juma yang akan dijemput dan juga seorang Nora Aritonang siap-siap, karena saudara sudah merendahkan pihak kepolisian. Nah teman-teman, inilah video yang saya bagikan. Kenapa saya bagikan video ini? Supaya Indonesia ini saudara dijauhkan dari orang-orang seperti mereka ini yang kerjanya adalah menghujat, mengganggu agama orang lain ya, supaya Indonesia ini tentram, antara agama yang satu dengan agama yang lain bisa saling berdampingan tanpa harus saling menyerang, tanpa harus saling memusuhi antara yang satu dengan yang lain. Silahkan
boleh ada berdebat-berdebat, tetapi dengan cara yang baik, tanpa harus membenci kelompok atau agama yang satu dengan agama yang lain. Kiranya itu yang ada di Indonesia, dan kiranya kebaikan-kebaikan terjadi di Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara silahkan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, komentar yang memberkati. Dan jangan lupa video ini di-share supaya pihak yang berwajib menonton dan menyaksikan video ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.